Shalom Permata, kembali lagi ke kelas inspirasi Permata GBKP untuk malam hari ini. Teman-teman yang sedang menonton video, selamat bergabung ya. Seperti biasa di kelas inspirasi Permata GBKP, kita selalu mengundang narasumber yang siap membagikan cerita dan kisah hidupnya dengan harapan dapat menjadi motivasi dan renungan untuk kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk malam hari ini, kita sudah mengundang narasumber dengan judul Mencintaimu Kok Serumit Ini. Beliau adalah pendeta yang sedang melayani di Kalimantan, tepatnya di GBKP Palangkaraya, Pendeta Dasma Turnip. Kita sudah tersambung, langsung kita sapa aja ya. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar Pendeta? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana Pendeta di Palangkaraya, kasus pandemi apa lagi masih naik tinggi atau? Sekarang sudah flat. Oh, sudah flat. Ya. Tetapi di Kalimantan itu di antara provinsi-provinsi, Kalimantan Tengah itu nomor 2 ya, data yang saya ketahui. Selain daripada Kalimantan Selatan nomor 1. Oh, oke Pendeta. Ibadah gimana Pendeta? Gereja sudah dibuka atau masih Sudah. online? Oh, jadi sudah kita sudah offline dan online, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke. Baik Pendeta, kalau gitu kita langsung aja ke diskusi kita malam hari ini ya Pendeta. Ya, siap. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu untuk memastikan profil Pendeta. Pendeta Dasma Turnip melayani di GBKP Palangkaraya, benar Pendeta? Benar, Dasma Sejahtera Turnip. Dasma Sejahtera Turnip, oke Pendeta. Sudah berapa lama pelayanan di Palangkaraya Pendeta? Di Palangkaraya sejak 2018. 2018, berarti sudah 2 tahun ya Pendeta? 2 tahun ya. Iya, oke Pendeta. Kalau gitu di Pontianak. Oh, dari Pontianak ke Palangkaraya. Palangkaraya. Jadi pure mulai vikaris sampai sekarang di tanah Kalimantan. Oke Pendeta. Kalau gitu kita mau tahu nih Pendeta, untuk teman-teman yang nonton kelas inspirasi juga, Pendeta mungkin bisa ceritakan sedikit tentang masa kecilnya. Ya. Jadi saya lahir di Lausimomo. Bapak Turnip, mama itu Perutarigan Gersang. Oh. Ya. Jadi kami 3 bersaudara, semua laki-laki. Saya anak yang tertua. Adik itu kami sudah menikah semua. Oh iya. Dan masa kecil itu hidup di Lausimomo sampai SMP. Sampai SMP. SMP saya di kemudian SMA itu sudah di Sukamakmur. Oh. Sampai ke kira-kira begitu singkatnya. Oke, berarti Pendeta lahir di Lausimomo sampai SMP, kemudian SMA-nya pindah ke Sukamakmur. Ya. Oke Pendeta. Terus setelah itu sekolah di Sukamakmur, kemudian kuliahnya di SDT Abdi Sabda, benar Pendeta? Abdi Sabda, ya. Kuliahnya itu pun sekolah itu SMA saya itu sudah sempat berhenti dulu. SMP saya sudah sempat berhenti. Mungkin lain daripada yang lain sedikit ya, karena orang tua meninggal, bapak itu meninggal tamat SMP. Akhir saya SMP, kelas 3 SMP dia meninggal. Maka setelah sepeninggal bapak, saya berhenti sekolah. Berhenti sekolah Pendeta? 1 tahun, kemudian lanjut lagi SMA. Memang sedikit unik. Ya, orang biasanya SMA berhenti baru lanjut kuliah, saya enggak. SMP berhentinya. Kalau boleh tahu kenapa Pendeta? Apakah membantu ekonomi keluarga atau? Di satu sisi ya, itu tujuan ya. Tetapi di satu sisi yang lain karena mungkin ikuti pergaulan yang kurang baik juga ya. Oke Pendeta. Jadi sempat yang berhenti itu bukan saya kemana-mana enggak, tetapi itu bikin keranjang. Bahasa Karom Bayu keranjang kan? Oh Bayu, iya Pendeta. Terus kemudian akhirnya pengen sekolah lagi, itu gimana Pendeta? Apakah kesadaran sendiri atau? Enggak, bukan kesadaran diri sendiri. Tetapi masuk ke SMA itu karena sedikit desakan dari Mama Turang Nande. Itu namanya Pertuari Dutarigan. Dia begitu luar biasa. Dan saya mengingat kata-kata beliau itu, kalau enggak mau sekolah, saya bawa turang saya ini ke Sukamakmur katanya. Jadi ya,
saya hari itu juga ketika dia berkata seperti semacam ancaman, saya ikut, lebih baik saya ikut ke sekolah makmur sekolah daripada mama saya yang ikut ke sekolah makmur. Saya tinggal di Lesiumum. Oh, itu ancaman pendeta dari beliau. Berarti faktor eksternal sebenarnya, pendeta. Iya, karena sudah nyaman 1 tahun itu kan sudah nyaman ya. Iya, iya. Tidak sekolah. Dan saya merokok juga di situ. Oh. Nah, sudah sempat merokok juga. Kebiasaan anak muda di kampung ya kan, kedai kopi dan sebagainya sudah nyaman. Kita tidak ada pikiran lagi sekolah. Benar, pendeta. Tetapi karena ada desakan seperti itu, kemudian sekolah juga. Jadi pendeta setelah 1 tahun istirahat, kemudian kembali SMA, kapan terbersit ingin jadi pendeta gitu, pendeta? Kira-kira di kelas 2 SMA lah. Oh. Kelas 2 SMA. Kenapa kira-kira pendeta? Karena saya hidup di lingkungan pendeta juga di satu sisi. Oh. Saya tinggal di Sukamakmur itu di perumahan, ada beberapa pendeta di situ dan saya sering berjumpa dengan pendeta. Ada pendeta Usman Meliala itu pulang, ada pendeta Borong sudah almarhum, ada pendeta Selamat Barus, ada pendeta Sinulingga, Musa Sinulingga. Saya sering di sana komunikasi dengan mereka dan saya melihat mereka. Jadi terinspirasi gitu lah ya pendeta. Iya. Dan Mama Uda itu pendeta juga. Orang Nanda itu pendeta. Sekarang dia di Bogor. Oh, di Bogor. Ya, pendeta Sahat Tarigan. Pendeta Sahat Tarigan. Iya. Jadi dengan masa kecil pendeta yang mungkin bisa dibilang cukup sulit ya pendeta. Cukup banyak tantangan yang jalani. Ya, utamanya kan kita tahu itu masa, sebenarnya kalau masa anak-anak kita tidak tahu sulit. Tetapi saya tahu sulit itu setelah orang bapak itu tidak ada. Iya, pendeta. Karena yang ide dalam mencari ekonomi itu adalah bapak. Meskipun petani, tetapi ide-ide sebagai petani itu cenderung adalah bapak. Kalau mama itu petani tradisional dan petani petani yang tidak banyak tahu cara teknik bertani, jelas itu. Jadi ya mama hanya nanam jagung, padi, kopi, ya standar-standar saja. Jadi sepeninggal bapak itu memang ekonomi ya luar biasa lah, sangat begitu terpuruk sekali. Karena kami ada lebih kurang 3 bulan bapak sakit ya. Ya, kira-kira begitu. Saya ingat betul itu bahwa Juma, ladang pun sudah luar biasa, sudah macam hutan ya, karena 3 bulan terus diurus. Jadi pendeta lulus SMA, kemudian langsung memutuskan untuk masuk SDT Abdi Sabda. Iya. Tahun berapa itu kira-kira pendeta? Tahun 2005 masuk 2005. Abdi Sabda. Dan di situ juga saya bergumul ya kan, karena saya juga punya inspirasi. Iya, benar. Ada keluarga, mungkin kita kenal pendeta Theodegi Tarigan ya kan. Beliau itu kan teologi juga ya, dan dia juga pada saat yang sama juga dulu mengambil, saya kalau tidak salah mengambil hukum internasional juga dia. Jadi sekali kuliah ada 2 jurusan di kampus yang berbeda. Saya terinspirasi juga dari beliau, diskusi dengan orang tua ternyata tidak jalan. Saya dulu mau sekaligus ngambil ekonomi akuntansi dan teologi. Pada saat yang sama ternyata tidak izin dari orang tua mengatakan dan keluarga mengatakan, bahasa Karo dia katakan kamla bali bagi mamandu, karena saya panggil mama dengan beliau, tidak akan bisa seperti dia gitu kira-kira. Saya sudah teologi saja. Dan ini mengingatkan kita, saya kasih pesan dengan semua kita bahwa banyak mungkin pemikiran-pemikiran orang lain ya, orang luar yang tidak tahu, mungkin mereka berpikir bahwa masuk teologi itu adalah orang yang tidak dapat kuliah di mana-mana. Saya mau memutuskan itu hari ini, bukan. Masuk teologi, justru mereka banyak teman-teman saya yang saya temui yang sudah lulus di kedokteran, kemudian ambil di teologi. Ada yang IPK 4 dari kampus tertentu, kemudian masuk Abdi Sabda, masuk teologi, banyak seperti itu. Jadi ini mengingatkan kita dan mungkin yang mendengar nanti kita ini bahwa menjadi sekolah teologi itu bukan berarti bahwa mereka yang tidak lulus di universitas negeri, bukan begitu. Iya pendeta, mungkin banyak stereotip di lingkungan yang mikir kalau
karena nggak lulus di mana-mana, sekolah pendeta aja gitu ya. Iya, memang begitu ya. Padahal sebenarnya banyak juga orang yang memang passionnya pengen jadi pendeta dan sekolah satu angkatan saya itu ada itu pendeta kita yang saya dengar itu dia lulus kedokteran USU. Tapi memilih masuk teologi. Satu angkatan saya ada yang IPK 4 jurusan sastra Inggris di salah satu kampus di Medan itu, tapi memilih menjadi masuk ke teologi. Berarti di sini ada beberapa seperti itu. Berarti di sini Pendeta Dasmantur ini memecahkan pandangan orang terhadap itu ya, Pendeta? Ya, itu jelas itu kurang benar itu. Tidak benar adanya. Pemikiran seperti itu. Iya benar. Itu teman saya sendiri, bukan teori ya, bukan. Iya, memang ada. Pendeta kita ya, pendeta kita. Oke, pendeta. Terus dari info yang kami dapatkan di sini, pendeta lulus sebagai mahasiswa terbaik di SCT Abdi Sabda pada tahun itu, benar pendeta? Ya, dari teologi S1 ya. Iya benar pendeta. Terus pendeta mungkin bisa sharing setelah gimana namanya berjuang selama itu, kemudian lulus jadi mahasiswa lulusan terbaik, apa yang pendeta ingat, apa yang pendeta rasakan saat itu? Saya awali dulu begini ya, cerita sebentar kita. Saya ada 3 kata yang begitu melekat dalam diri saya. Kata-kata nade orang tua saya. Tandai, ise, bantah. Itu kata-kata ini saya merinding mengatakan itu. Tandai, ise, bantah ya. Hanya malu saja saya nangis mengatakan ini. Jadi saya tersenyum saja mengatakan ya. Artinya mengenal diri sendiri. Itu kata-kata yang begitu melekat bagi saya. Tetapi kemudian dengan kata-kata itu semacam ada tekanan. Kenapa? Karena mengenal diri sendiri itu lewat kacamata diri sendiri itu membuat saya menarik diri. Yang ada hanya sering kita orang susah, kita orang yang bukan siapa-siapa. Akhirnya itu menjadi sebuah tekanan ke diri sendiri. Tetapi kemudian dalam perjalanan kehidupan, saya mendapati ternyata mengenal diri sendiri itu harus dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi kita bukan memandang diri kita sendiri lewat kacamata diri kita sendiri, tetapi kita mengenal diri sendiri harus lewat kacamata Tuhan. Karena kalau manusia mengenal dirinya sendiri akan ada 2 efeknya. Yang pertama, kalau manusia mengenal dirinya sendiri, kalau berlebihan, maka akan melahirkan kesombongan kan? Tetapi kalau manusia itu memandang terlalu rendah dirinya, dia akan semacam gengsi yang tidak percaya diri, gengsi yang berlebihan, dan sebagainya. Dan itu kedua-duanya merugikan. Tetapi saya sudah mendapati itu dalam perjalanan rohani juga sejak kuliah, bahwa kita harus mengenal siapa kita. Apa kata orang tua saya dulu, mengenal diri sendiri. Tandai sebandu itu harus dari kacamatanya Tuhan. Bahwa kita berharga. Kita berharga. Maka semua yang mendengar kita hari ini, permata, utamanya permata, kita berharga. Mungkin dunia tidak memandang engkau begitu rupa, tetapi yakinilah bahwa kita berharga. Di hadapan Tuhan kita begitu berharga. Itu menjadi semacam mendorong saya memberanikan diri, percaya diri, semakin bangkit lagi. Kalau enggak, saya memandang diri saya terlalu rendah sekali. Saya bukan siapa-siapa, nande saya pun bukan siapa-siapa. Apalah yang perlu dibanggakan? Itulah yang menginspirasi. Kemudian, tekanan-tekanan seperti itu dalam proses perkuliahan membuat kira-kira kalau ini tidak bisa dibanggakan, kalau ekonomi tidak bisa dibanggakan, kekuasaan tidak bisa dibanggakan, apa yang perlu dibanggakan? Kan begitu ya. Apa yang bisa dibanggakan dari diri saya? Maka kemudian saya memilih, saya harus menjadi orang yang lebih dalam belajar dengan yang lain. Hanya itu saja. Jadi mengapa saya bekerja keras kira-kira untuk menjadi lebih dari orang lain? Hanya itu. Supaya ada yang dibanggakan. Karena yang lain tidak bisa dibanggakan. Kira-kira begitu ya. Benar. Yang lain tidak bisa dibanggakan. Kira-kira ini saja. Padahal saya ingat betul itu waktu tes di Madraman itu, kami masih tes dulu di Madraman. Saya bukan nomor 1. Saya bukan nomor 1 dulu. Saya nomor 7 dulu itu di situ. Saya ingat itu. Tes itu nomor 7. Ya, begitu dulu. Di antara ya ada beberapa kami teman-teman saya bukan nomor 1. Tetapi saya sudah target sejak begitu masuk kampus, saya sudah target.
Dan target saya yang berikutnya adalah diri saya tidak bisa membahagiakan orang tua. Kapan lagi, kalaulah misalkan ada momen nanti di mana bisa membahagiakan dia, membanggakan dia. Maka saya memilih dengan cara, saya tahu itu bahwa kalau mahasiswa terbaik orang tuanya dipanggil. Oh. Saya tahu itu di kuliah itu dulu. Benar. Jadi, ini momen ini bagaimana membahagiakan orang tua. Maka saya memilih bagaimana cara menjadi mahasiswa terbaik. Itu kira-kira melandasi mengapa saya mau menjadi mahasiswa, mengapa bekerja keras menjadi mahasiswa terbaik. Tujuannya utamanya adalah bagaimana membanggakan orang tua dan bagaimana supaya ada yang sesuatu sedikit lah yang bisa dibanggakan. Dari yang semua hal yang tidak bisa dibanggakan itu ya. Terus kemudian setelah tahu kalau pendeta ternyata lulus sebagai mahasiswa terbaik, gimana perasaannya pendeta? Senang, bangga? Saya cerita sebentar ya. Ujian skripsi itu bukan nilai saya tidak A. Oh. Nilai tidak A. Hanya B+, karena Abdi Sabda itu penilaiannya tidak dibulatkan ya. Mungkin beda dengan kampus-kampus yang lain. Abdi Sabda itu ada A, A-, B+. Iya benar. Skripsi saya B+ itu. Saya dengar ada setelah judisium itu ada teman-teman yang nilainya A. IPK saya tidak tahu bahwa saya tertinggi. Saya tidak tahu. Tetapi saya berpikir bahwa dengan nilai skripsi B+, mungkin saya tidak akan jadi. Gagallah cita-cita saya sejak 5 tahun yang lalu. Karena Abdi Sabda itu 5 tahun ya. 5 tahun. Saya telepon ke keluarga, tidak jadi. Saya menangis itu dulu itu. Dan kebetulan pada waktu itu di akhir kuliah itu saya menjadi asisten KIBI ya, kursus bahasa Inggris dulu. Jadi saya dengan adik yang baru masuk itu, mereka tahu itu, dengar, dan mereka saya telepon orang tua hanya mengatakan tidak usah stres, karena mereka tahu kalau saya punya sesuatu hal yang dikejar, kalau tidak dapat nanti ini bisa negatif ini efeknya. Mereka takut nanti saya misalkan bunuh diri dan sebagainya. Jadi mereka katakan dalam bahasa Karo, pesahun kami ku lebih pagi labu dali, kumriah ukur kami. Itu kata-kata dari orang tua. Dan kemudian saya ke akademik, saya tanyakan, kata akademik, namamu yang di atas ini katanya. Oh, berarti jadi juga ini yang terbaik, kira-kira begitu ya. Iya benar. Tetapi apakah itu yang dibanggakan? Tidak, tetap juga. Karena mahasiswa terbaik di kampus belum berarti itu kita menjadi yang terbaik di lapangan setelah menjadi pendeta. Benar. Berarti dari awalnya tadi tidak percaya, nggak tahu kalau jadi mahasiswa terbaik? Tidak. Nggak tahu ya pendeta. Sama sekali tidak tahu. Karena saya berpikir inilah karena mungkin hanya tahu lurus-lurus saja. Saya berpikir skripsi itulah yang menentukan. Iya benar. Ternyata kumulatif. Kumulatif dari awal semester sampai akhir. Kumulatif. Ya. Maka di saat wisuda itu saya ingat kata-kata orang tua. Ada 2 pilihan dari kampus dulu. Kalau saya yang menyampaikan pidato ataupun kata sambutan, maka orang tua tidak. Maka saya katakan, sudahlah yang menyampaikan kata sambutan dari pihak dari unsur mahasiswa terbaik adalah dari jurusan pendidikan agama Kristen, dari PAK. Saya biar tidak usah. Tetapi biarlah di bagian orang tua saya yang maju ke depan. Iya, pendeta. Saya memilih itu supaya cita-cita sejak 5 tahun mulai kuliah itu orang tua ke depan. Dan akhirnya tercapai, puji Tuhan pendeta. Tercapai, dan saya mengingat kata-kata orang tua itu gedang ate kunggeluh bagai Bandung. Kira-kira itu kata-kata yang luar biasa menurut saya. Meskipun secara materi saya tidak bisa memberi, tetapi dengan melihat itu gedang ate kunggeluh bagai Bandung. Saya tahu bahwa ada orang tua di antara kami yang lebih baik taraf kehidupannya. Saya mengenal bahwa ada orang tua yang lebih baik taraf pendidikan orang tuanya. Tetapi pada satu sisi waktu itu, orang tua yang hanya tahu ke rumah, ke ladang, ke
rumah ke ladang. Dialah mewakili para orang tua, menyampaikan kata sambutan, itu kebahagiaan yang luar biasa. Dan kembali, ini bukan sebuah kesombongan, tapi segala kemuliaan milik Tuhan. Benar, pendeta. Jadi dari cerita yang udah saya dengar hari ini, bisa disimpulkan bahwa pendeta sebenarnya orang yang pekerja keras ya, pendeta. Jadi sebenarnya yang menggerakkan pendeta untuk bekerja sebegitu keras selain faktor orang tua gitu mungkin, pendeta. Apa, pendeta? Mungkin faktor internalnya. Ada selain orang tua, semua faktor eksternal. Saya hidup di lingkungan keluarga yang begitu mencintai saya. Ya, itu membuat itu membangkitkan semangat. Saya kuliah sejak SMA itu yang mendanai saya itu keluarga. Meskipun ada dari orang tua, tetapi sebagai bre-bre, saya ada 3 mama kandung. Ada mama tua, mama tengah, saya dan mama Uda. Saya tinggal di rumah mama Uda, namanya Pertua Ridho Tarigan di Sukamakmur itu. Bapak udah meninggal satu, tetapi muncul 3 lagi bapak saya, mama ini. Jadi apapun ceritanya kepada marga Tarigan di seluruh dunia, saya sangat hormat. Saya tidak berani main-main dengan marga Tarigan karena satu bapak meninggal, tapi kemudian Tuhan beri 3 sebagai bapak saya. Itulah mama. Jadi saya tinggal di rumah mama ini, Pertua Ridho Tarigan. Dia, dan perlu saya katakan, orang tua saya dan mama ini semua dan bibi adalah mereka sebagai orang generasi pertama penghuni Panti Asuhan Gelora Kasih. Ya, jadi ya, sulit-sulitnya bagaimana Panti Asuhan dulu sejak berdirinya, mereka sudah ada di situ. Jadi jiwa pekerja keras, jiwa bisa dikatakan tahan banting, itu saya dapatkan dari keluarga. Dari keluarga. Saya melihat itu semua di keluarga saya. Jadi saya katakan, dari mana ini pekerja keras? Dari keluarga. Keluarga kami bukan membanggakan diri, karena hidup sudah sejak dulu tahu penderitaan itu bagaimana, tahu kekurangan itu bagaimana, dan itu mendidik kami seperti itu. Tahulah bagaimana hidup di Panti Asuhan dulu ya. Bagaimana. Jadi kami bagaimana bisa bekerja keras seperti hari ini, saya terinspirasi dari keluarga kami. Baik, pendeta. Hidup di Panti Asuhan. Jadi kan bisa disimpulkan bahwa banyak pendeta hidup dalam perjuangan lah, dalam banyak hal-hal susah yang pendeta hadapi. Terus bagaimana pendeta tetap memaintain hubungan antara pendeta dan Tuhan? Karena kan tahu kalau seandainya manusia ketika sulit, masa sulit, sangat sulit untuk bisa dekat dengan Tuhan gitu. Jadi pendeta sendiri gimana kesaksiannya, bagaimana dalam masa-masa sulit itu bisa tetap dekat dengan Tuhan, tetap mencintai Tuhan? Ya, kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kesadaran itu. Jadi saya sadar betul bahwa tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Dan tidak seperti ini. Itu kesadaran yang saya alami, dan sadar bahwa terkait dengan hubungan GBI, sadar bahwa GBKP ini merupakan tangan kami yang besar. Katakan saya tidak akan berani main-main di GBKP. Karena tanpa GBKP keluarga kami tidak bisa seperti ini. Bisa dikatakan GBKP ini merupakan tangan Tuhan memelihara keluarga kami. Jadi bisa dikatakan sekali lagi, tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Kesadaran itu membawa kepada bagaimana mencari hubungan Tuhan, bagaimana membalas kebaikan Tuhan. Kesadaran itu, sadar tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Jadi pendeta di sini bilang walaupun dalam masa sulit, baiknya kita semua tetap sadar bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa ya pendeta. Ya, tapi ingat pada satu sisi yang lain kita punya Tuhan yang bisa melakukan apa saja.
Di satu sisi kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, tetapi dengan Tuhan kita bisa melakukan apa saja. Iya, karena nggak bisa dibohongin kalau saat kita senang, saat kita bahagia, bilang terima kasih Tuhan kayaknya gampang gitu pendeta. Tapi ketika masa sulit, sepertinya sulit sekali untuk bilang makasih Tuhan, padahal Tuhan masih berkati. Iya, iya. Memang benar seperti itu. Karena kita umumnya berpikir bahwa hanya perkara-perkara besar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Iya, benar. Perkara-perkara yang luar biasa kan, misalkan tamat anak kuliah atau berprestasi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi dalam perjalanan rohani, saya pribadi, saya sadari bahwa ketika jantung kita masih berdetak pun hari ini pun bukan kekuatan kita. Orang akan berpikir, manusia kan detak jantungnya kan biasa saja, berjalan seperti biasa saja, tetapi tidak. Saya yakin irama jantung kita ini juga merupakan bagian daripada pekerjaan Tuhan. Kedip mata kita juga kita hari ini merupakan bagian dari pekerjaan Tuhan. Dan bahkan saya pernah mengalami, kalau tadi kusungkun kamu, bisakah kita bersyukur karena kita duduk? Harusnya bisa. Aku sudah alami itu, saya sudah mengalami itu. Saya sempat tidak bisa duduk selama 2 minggu. Oh, karena kenapa itu pendeta? Ada kecelakaan ya di Palangkaraya ini, tangan patah ini. Tangan saya sampai hari ini tidak bisa lagi lurus seperti normalnya. Jadi setelah berobat, kemudian ada efeknya. Apakah itu efek langsung atau bagaimana saya tidak tahu. Selama 2 minggu saya tidak bisa duduk. Momen di Natal 2018. Bayangkan seorang pendeta yang baru pindah ke suatu tempat, tidak bisa mengikuti Natal, tidak bisa berkunjung ke rumah-rumah jemaatnya di waktu Natal, itu penderitaan yang hebat itu. Tidak bisa duduk selama 2 minggu. Tetapi setelah bisa duduk 2 minggu, saya dapat hikmat. Ternyata bisa duduk pun itu merupakan karya Tuhan yang luar biasa. Maka tidak harus perkara-perkara besar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Perkara-perkara sederhana pun harus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Benar, pendeta. Terus tadi juga pendeta cerita sebelum pindah ke Palangkaraya, sebelumnya pendeta di Pontianak. Pontianak. Berarti sudah sangat lama di Pulau Kalimantan ya pendeta? Sudah. Ini sudah hampir 10 tahun. Benar. Jadi walaupun pendeta melayani di Gereja GBKP dengan orang-orang Karo, tapi nggak bisa dibohongin mayoritasnya kulturnya sangat berbeda ya pendeta dengan kebudayaan kita sendiri. Gimana pendeta pengalamannya selama melayani di Kalimantan? Yang pertama saya mau katakan bahwa Karo tetaplah Karo. Dimanapun itu, Karo tetaplah Karo. Tetapi sedikit perbedaan ketika sudah di perantauan, akan berbeda jiwa kekaroan di perantauan yang saya alami ya. Akan berbeda jiwa kekaroan yang di perantauan dengan yang di kampungnya. Akan berbeda itu. Jiwa kekeluargaan itu luar biasa tinggi di perantauan. Maka saya tidak salah mengatakan bahwa kampung saya memang Leusimomong. Saya hidup di Sukamakmur pernah. Tapi kampung saya yang kedua adalah Pontianak dan yang ketiga adalah Palangkaraya. Pelayanan tetap sama saja. Baik di Kabanjahe sana dengan di Kalimantan sama saja. Tetapi sedikit berbeda yang saya alami adalah jiwa kekeluargaan. Benar. Mungkin lebih erat karena sama-sama perantau, ketemu orang dari suku yang sama, rasa kekeluargaannya lebih tinggi gitu ya pendeta? Iya. Jadi merasa bahwa janari kamu, gitu kira-kira ya, Kabanjahe, padahal satunya di Binanga. Selama di Tanah Karo tidak pernah jumpa, tetapi kalau jumpa di sini berbahasa Karo luar biasa. Luar biasa. Senang kayak ketemu keluarga gitu rasanya ya pendeta. Iya. Ini orang kita ini gitu. Iya pendeta. Jadi di Palangkaraya sendiri GBKP hanya satu pendeta. Satu. Di Kota Palangkaraya. Di Kota Palangkaraya. Di sini baru gereja kita 2011 GBKP Palangkaraya. Tapi bolehlah menjadi inspirasi juga, tidak hanya wawancara kita, tapi gereja GBKP Palangkaraya juga saya pikir menjadi inspirasi. Kenapa? Karena GBKP Palangkaraya 2011 itu dimulai kehidupan PJJ dan kehidupan ibadah minggu dan sebagainya. Dari 0, 2 tahun sudah bisa menjadi lumbung. Iya. Dan
saya pikir jarang Palangkaraya ya. Iya, Palangkaraya. Kalau di Kalimantan sendiri ada berapa gereja pendeta GBKP? Setiap provinsi ada, hanya Kaltara yang belum ada. Oh, berarti semuanya udah satu, udah ada masing-masing satu ya? Tapi gereja yang paling tua di Kalimantan itu adalah Pontianak. Karena 83 itu sudah dimulai kehidupan berjemaat di 83, tahun 83. Jadi itu berarti 37 tahun yang lalu sudah ada kehidupan berjemaat GBKP di Pontianak. Baik, pendeta. Udah banyak cerita yang pendeta kasih ke kami buat kelas inspirasi pada malam hari ini. Mungkin pendeta sendiri selaku narasumber ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman Permata terkait hidup, kehidupan, bagaimana mencintai Tuhan, pendeta. Ya, boleh. Jadi terima kasih. Saya sebenarnya sejak ditelepon, dihubungi oleh Dikwa, itu sobat saya itu, mengatakan apa yang boleh saya bagikan, tetapi dia katakan ya begini maka saya katakan. Dan hari ini saya mau mengundang semua Permata, memotivasi semua Permata. Apa yang boleh saya bagikan adalah akan kesadaran siapa kita di hadapan Tuhan. Bagi kita yang selama ini mungkin memandang terlalu hina diri kita, terlalu rendah diri kita, bahwa Tuhan memandang kita begitu berharga. Jadi tidak ada alasan ke depan Permata memandang begitu rendah dirinya sehingga tidak ada rasa percaya diri. Tetapi itu di satu sisi. Di satu sisi yang lain, sadar bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Jadi dengan demikian, tidak ada alasan bagi Permata untuk menyombongkan diri, memilih-milih teman yang bisa ditemani. Tidak ada alasan bagi kita. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Meskipun kita di dunia ini berbeda taraf ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan pekerjaan dan sebagainya, tetapi di hadapan Tuhan kita sama. Jadi tidak ada alasan bagi Permata dimanapun tidak menganggap temannya Permata yang lain tidak level. Bahasa apa? Tidak level. Tidak ada bagian seperti itu. Dan berikutnya saya mengatakan kepada Permata, kalau kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan, maka tidak ada lagi di depan Permata yang menjual imannya demi apapun. Saya terus itu mengatakan kepada Permata-Permata di setiap katekisasi, saya terus akan mengatakan itu, jangan jual imanmu demi apapun, demi pacarmu, demi pekerjaanmu, demi jabatanmu, jangan pernah jual iman. Karena kita punya pribadi yang luar biasa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak bisa dinilai menurut ukuran dunia. Jadi untuk semua Permata, jangan pernah menjual iman demi apapun. Baik, hanya itu bisa yang saya tambahkan hari ini, dan yang pasti hormati orang tua. Hormati orang tua, apapun cerita, hormati orang tua. Baik, pendeta. Jadi highlight yang bisa saya ambil hari ini dari cerita pendeta adalah yang pertama harus mengenal diri sendiri melalui kacamata Tuhan, bukan dari diri sendiri, karena kita seringkali melihat diri kita rendah atau melihat diri kita terlalu tinggi. Tapi kita harus melihat dari Tuhan. Kemudian pendeta juga terus mengingatkan bahwa kita harus sadar dalam masa sulit, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, tapi walaupun kita punya masalah, kita punya Tuhan. Iya. Benar, pendeta. Terima kasih banyak pendeta buat waktu dan kesempatan yang sudah pendeta luangkan untuk sharing di kelas inspirasi Permata GBKP malam hari ini, pendeta. Ya, terima kasih. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Dan saya juga terinspirasi dari apa yang dilakukan Permata hari ini. Mudah-mudahan kepada Permata Palangkaraya juga saya boleh lakukan ini nanti. Program seperti ini. Karena Permata Palangkaraya ini ada hampir 300 orang. Oh, banyak pendeta. Mungkin satu-satunya se-Kalimantan yang mungkin paling besar jumlah Permata itu di Palangkaraya. Benar, pendeta. Oke, pendeta. Kalau gitu, terima kasih banyak pendeta sekali lagi. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan pendeta, diberikan kesehatan, rezeki umur yang panjang. Kirim salam untuk keluarga pendeta. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Sekian kelas inspirasi Permata GBKP buat pada malam hari ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video kita malam hari ini. Semoga cerita yang kita dengarkan pada malam hari ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di kelas inspirasi Permata GBKP berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.